Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Torik dengan NIM 231011094 dari kelas IKA 23C. Saya dari Prodi Ilmu Komputer. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan algoritma round robin. Jadi langsung saja kita akan masuk ke definisinya terlebih dahulu. Algoritma round robin adalah salah satu metode penjadwalan proses yang dalam sistem operasi dirancang untuk memberikan waktu CPU yang adil bagi tiap proses. Algoritma ini termasuk ke dalam kategori penjadwalan preemptif yang dimana artinya itu proses dapat dihentikan sementara oleh sistem untuk memberikan kesempatan pada proses lain yang sedang menunggu. Adapun karakteristik dari algoritma round robin tersebut, yang pertama itu pembagian waktu atau time quantum. Round robin bekerja dengan membagi waktu eksekusi menjadi kuantum atau interval yang ditentukan. Ya, itu disebut ya dengan time quantum. Setiap proses mendapat jatah waktu tertentu untuk dijalankan oleh CPU. Jika proses tersebut tidak selesai dalam time quantum yang dialokasikan, maka akan ditunda sementara dan proses lain mendapatkan giliran. Semisal pada proses 1 ini belum ditemukan completion time-nya, maka akan langsung lanjut ke P2 walaupun P1 ini belum selesai. Oke, selanjutnya pada penjadwalan secara bergilir atau rotasi, yaitu proses yang dijalankan secara berurutan atau first in first out di dalam antrian dan akan kembali ke posisi antrian terakhir jika belum selesai dalam time quantum. Hal ini mirip dengan rotasi atau giliran yang terus berputar dalam suatu urutan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari algoritma round robin ini, tapi sebelum itu kita akan membahas dari kelebihannya ini. Yang pertama itu responsif terhadap proses pendek. Yang kedua mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang ketiga pengaturan prioritas yang tidak rumit. Dan yang terakhir pembagian waktu yang adil. Nah, sedangkan pada kekurangannya itu respon yang kurang efisien untuk proses panjang. Yang kedua, tidak optimal untuk proses yang butuh eksekusi cepat. Yang ketiga, kurangnya pertimbangan prioritas. Dan yang terakhir, overhead dari konteks switching yang tinggi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal algoritma round robin. Yang dimana rumusnya yang pertama itu pada waiting time, completion time dikurang arrival time dikurang burst time. Sedangkan turnaround time itu rumusnya waiting time ditambah burst time. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Jadi pada proses P1 itu arrival time-nya 0 dan burst time-nya 13, P2 arrival time-nya 1, burst time-nya 8. Pada proses P3 arrival time-nya 2, burst time-nya 9, proses P4 arrival time-nya 3 dan burst time-nya 15. Yang terakhir P5 arrival time-nya 4 dan burst time-nya 5 dengan quantum time 8. Oke, langsung saja kita mulai dari P1. Di sini P1-nya 8 dari burst time pada P1 itu dikurang 8. Nah, 8 ini tuh dari quantum time, 13 dari burst time itu hasilnya 5. Karena di sini burst time dari proses 1 belum selesai, maka kita akan skip ke proses 2. Nah, pada proses 2 ini burst time-nya 8 dikurang 8, maka bisa dipastikan untuk proses kedua ini tuh burst time-nya habis ya teman-teman, maka completion time dari P2 itu adalah 16. Kita lanjut pada P3. P3 di sini burst time-nya 9, maka 9 dikurang 8 itu hasilnya 1. Nah, di sini P3 ini belum selesai ya teman-teman. Jadi burst time yang di sini kita masukkan ditambah dengan 16 yang sebelumnya hasilnya adalah 24. Karena masih tersisa 1 di sini P3 belum selesai ya, maka kita akan lanjut ke P4. Nah, pada P4 ini burst time-nya 15, jadi 15 dikurang 8 itu hasilnya 7. Nah, di sini 24 kita tambahkan 8 dari quantum time ini kan masih ada sisanya nih teman-teman. Tapi kita akan masukkan 8 ini terlebih dahulu. Jadi 24 ditambah 32. 24 ditambah 8 itu hasilnya 32. Kita lanjut pada P5 di sini
burst time dari P5 ini 5 ya, sedangkan quantum time-nya 8, jadi bisa dipastikan P5 ini completion time dari P5 ini adalah 37. Di sini kita hanya menambahkan 5 ya, dari 32 ditambah 5 itu hasilnya 37. Nah, kita kembali pada P1 nih teman-teman. Karena P1 sebelumnya ini belum selesai, maka kita kembali lagi dari awal. Yang dimana di sini tuh masih ada sisa 5, jadi kita hanya menambahkan completion time dari sebelumnya itu ke P1 ini. Jadi 37 ditambah 5 itu 42. Di sini P1 telah selesai dengan completion time itu 42. Selanjutnya pada P3, di sini P2 telah selesai ya teman-teman. Jadi langsung ke P3. Nah, P3 tadi itu masih ada sisa 1. Jadi di sini 42 ditambah 1 itu 43. Jadi completion time dari P3 itu adalah 43. Selanjutnya pada P4 yang terakhir ya. Di sini masih ada sisa 7. Nah, di 7 ini kita hanya tambahkan saja dengan completion time sebelumnya yaitu 43. Jadi 43 ditambah 7 itu hasilnya adalah 50 dan completion time dari P4 adalah 50. Nah, di sini kita telah menemukan semua ya completion time dari P1 sampai P5. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam tabel pada completion time ini. Kira-kira seperti ini ya, pada P1 itu 41, P2 16, P3 43, P4 50 dan P5 37. Selanjutnya kita akan menentukan waiting time-nya teman-teman. Setelah completion time tadi itu kita akan masuk ke waiting time yang dimana rumusnya itu completion time dikurang arrival time dikurang burst time. Ya, kira-kira seperti ini completion time dikurang arrival time dikurang burst time. Nah, ini 42 dikurang 0 dikurang 13 itu hasilnya 29. Jadi waiting time pada P1 itu adalah 29. Lanjut pada P2 di sini completion time-nya 16 kita kurangi 1 dikurang 8 itu hasilnya 7. Sedangkan pada P3 ini 43 dikurang 2 dikurang 9 hasilnya adalah 32. P4 juga sama, 50 dikurang 3 dikurang 15 hasilnya 32. Di sini waiting time-nya sama ya, P3 dengan P4, tapi tidak masalah. Selanjutnya pada P5 di sini 37 dikurang 4 dikurang 5 hasilnya adalah 28. Jadi ini ya seluruh dari waiting time pada tiap-tiap proses. Selanjutnya kita akan menentukan turnaround time-nya atau TAT, yang dimana itu rumusnya kira-kira seperti ini. Waiting time ditambah burst time. Langsung saja. Nah, kira-kira seperti ini. Waiting time ditambah burst time. 29 ditambah 3, 42. Hasil dari proses 1. Sedangkan pada P2 itu 7 ditambah 8 hasilnya 15. P3 9 ditambah 32 itu hasilnya 41. P4 32 ditambah 15 hasilnya 47. Dan yang terakhir P5 itu 28 ditambah 5 hasilnya 33. Nah, jadi ini ya turnaround time masing-masing ya tiap proses. Jadi kita lanjut. Yaitu menentukan average waiting time. Oke. Nah, maksudnya ini teman-teman seluruh dari waiting time yang kita telah dapatkan ini itu kita jumlahkan. Kemudian kita bagi 5. Nah, kenapa dibagi 5? Karena proses yang kita kerjakan di sini itu hanya 5. Semisal yang kita kerjakan adalah sampai proses 6, maka setelah kita jumlahkan seluruh waiting time-nya ini, itu kita bagi dengan 6. Tapi karena di soal ini hanya sampai proses 5, jadi kita hanya membagi 5. Tapi pertama-tama kita akan menjumlahkannya terlebih dahulu, seperti 29 ditambah 7 ditambah 32, ditambah 32 ditambah 28, ini hasilnya 128. Kemudian kita bagi 5, maka hasilnya 25,6. Jadi bisa dipastikan average dari waiting time ini adalah 25,6. Selanjutnya kita akan menentukan average dari turnaround time. Sama seperti sebelumnya, seluruh dari nilai turnaround time ini kita jumlahkan. Kemudian kita bagi 5. Alasannya sama ya seperti sebelumnya. Kenapa bisa dibagi 5 itu karena proses yang kita kerjakan itu hanya sampai 5. Jadinya hanya dibagi 5. Kira-kira seperti ini. 42 ditambah 15 ditambah 41 ditambah 47 ditambah 33 itu hasilnya 178. Kemudian kita akan bagi dengan 5.
hasilnya adalah 35,6. Jadi kita telah menemukan average waiting time dan turnaround time teman-teman ya. Dari waiting time ini 25,6 dan turnaround time-nya 35,6. Dan berikut adalah rekapan jawaban dari soal yang telah kita selesaikan. Jadi pada proses 1 itu tadi completion time-nya itu 42, waiting time-nya 29, dan turnaround time-nya 42. Sedangkan pada P2, completion time-nya itu 16, waiting time-nya 7, dan turnaround time-nya 15. Pada P3, completion time-nya 43, waiting time-nya 32, dan turnaround time-nya 41. Pada P4 di sini completion time-nya 50, waiting time-nya 32, dan turnaround time-nya 47. Dan yang terakhir P5 ini completion time-nya 37, waiting time-nya 28, dan turnaround time-nya 33. Dengan tadi kita juga telah mencari average waiting time-nya itu, ini ya, kita jumlahkan semua dari tiap proses ini waiting time-nya. Kemudian dari hasil ini kita bagikan 5, maka hasilnya 25,6 untuk average waiting time-nya. Sedangkan yang terakhir average turnaround time-nya itu tadi ya sama ya seperti sebelumnya, ini kita jumlahkan juga turnaround time dari tiap proses, kemudian kita bagi 5, itu hasilnya 35,6. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai algoritma round robin dan juga contoh soal yang telah saya berikan. Saya Muhammad Riantorik dengan NIM 231011094 dari IKA 23C Program Studi Ilmu Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.